Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak nama. Akan tetapi yang paling terkenal adalah 3, yaitu Muhammad, Ahmad, dan Mahmud. Dan nama Muhammad adalah yang paling terkenal di antara nama-nama itu. Lalu, siapakah nasab Nabi Muhammad SAW? Simak videonya sampai akhir. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Namanya adalah Syaibah. Ibni Hashim. Namanya adalah Amir bin Abdi Manaf. Namanya adalah Al-Mughirah. Ibni Qusay. Namanya adalah Zaid. Ibni Kilab. Ibni Murrah. Ibni Ka'ab. Ibni Lu'ay. Ibni Ghalib. Ibn Fikhir. Ibn Malik. Ibn Nador. Namanya asli adalah Qais. Ibni Kinanah. Ibni Khuzaimah. Ibni Mudrikah. Namanya adalah Amir. Ibni Ilyas. Ibni Mudor. Ibni Nizar. Ibn Ma'ad. Ibn Adnan. Adnan adalah salah satu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Menurut pendapat sebagian besar ahli sejarah, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang nama-nama antara Adnan sampai Ismail. Dikatakan bahwa mereka ada 9 orang atau 7 orang, atau bahwa antara keduanya ada 15 orang atau 40 orang sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli sejarah Arab. Namun pendapat ini lemah. Urwah bin Az-Zubair berkata, "Kami tidak mengetahui nama-nama nenek moyang Nabi setelah Adnan dan Qattan, kecuali hanya perkiraan saja, dan cerita-cerita yang menyebutkan nama-nama tersebut adalah bohong belaka." Ibnu Abbas berkata, antara Ma'ad bin Adnan dan Ismail ada 30 generasi. Hisham ibn Al-Kalbi telah mengatakan hal ini dari ayahnya, dari Abi Soleh, dari Ibnu Abbas. Akan tetapi Hisham dan ayahnya adalah perawi yang matsruq. Diriwayatkan dengan sanad ini bahwa apabila Nabi sampai kepada Adnan atau dalam menyebutkan nasabnya, maka beliau berhenti dan berkata, "Orang-orang yang membuat-buat atau merekayasa nasab adalah bohong." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Abul Aswad yatim Urwah berkata, "Aku pernah mendengar Abu Bakar ibnu Sulaiman ibnu Abi Khosmah berkata, sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui nama-nama setelah Ma'ad bin Adnan, baik seorang penyair maupun seorang cendekiawan." Hisham bin Al-Kalbi berkata, "Aku pernah mendengar ada orang yang mengatakan, sesungguhnya Ma'ad hidup pada masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam." Abu Umar ibn Abdul Bar berkata, sebagian dari kaum salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Muhammad bin Abdullah al-Quraza serta Amir bin Maimun al-Audi, apabila mereka membaca ayat dan orang-orang sesudah mereka tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah, mereka berkata, orang-orang yang membuat-buat atau mereka yang nasab adalah bohong. Abu Umar melanjutkan, arti perkataan ini menurut kami adalah yang bukan merupakan pendapat mereka, dan arti perkataan ini adalah mereka menganggap dusta orang yang mengaku-ngaku mengetahui nasab Bani Adam. Sesungguhnya nasab-nasab bangsa Arab telah diketahui
oleh para ahli genealogi Arab. Mereka hafal semua nenek moyang kabilah-kabilahnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sebagian keturunannya. Di antara mereka ada yang mengatakan nenek moyang Rasulullah SAW adalah Adnan bin Adad ibn Muqawwim bin Nahur bin Tirah bin Ya'rub ibn Yashajub ibn Nabid ibn Ismail ibn Ibrahim al-Khalil ibn Azar. Namanya adalah Torah ibn Nahur Saru ibn Rogu ibn Falih ibn Aibar dan Salih ibn Arfakshat ibn Sam ibn Nuh alaihissalam ibn Lama ibn Mutawashliq ibn Khanuh yaitu Idris alaihissalam ibn Yarid ibn Mahdil bin Qainan bin Yanishi bin Shis bin Adam alaihissalam. Abu Amr berkata, nama-nama inilah yang dijadikan pedoman Muhammad ibn Ishaq dalam sirahnya. Akan tetapi teman-temannya berbeda pendapat tentang sebagian nama-nama tersebut. Ibnu Sa'ad berkata, kami memilih tidak berkomentar tentang nama-nama sesudah Adnan sampai Ismail. Salamah al-Abarasi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq tentang nasab ini secara persis sampai kepada Ya'qub. Setelah itu ia berbeda riwayat dengan riwayat Ibnu Ishaq dan berkata, Ya'qub adalah putra Yanishi bin Saruk bin Ka'ab ibn al-Awwam ibn Qaidar ibn Nabat ibn Ismail ibn Ibrahim. Ibn Ishaq berkata mereka menyebutkan bahwa umur Nabi Ismail alaihissalam adalah 130 tahun dan beliau dikubur di Hijr bersama ibunya Siti Hajar. Abdul Malik bin Hisham berkata, Khalid bin Qurrah ibn Khalid ad-Dawsi telah bercerita kepada kami dari Syaibah ibn Zuhair dari Qatadah berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Torah bin Nahur bin Ashra ibn Argo ibn Falih ibn Abir ibn Shalih ibn Arfakhshat ibn Sam ibn Nuh ibn Lama ibn Mutawashilih ibn Khanuh ibn Yarid ibn Mahalayil ibn Khanan ibn Anushi ibn Sis ibn Adam alaihissalam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hisham ibn al-Kalbi, ia berkata, ayahku telah mengajariku nasab Nabi SAW pada saat aku masih kecil, bahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, namanya adalah Syaibah ibn Hashim, namanya adalah Amr ibn Abdi Manaf, namanya adalah Al-Mughirah ibn Lukusai, namanya adalah Zaid ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib ibn Fikhr ibn Malik bin Nadar ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudrikah, namanya adalah Amir ibn Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibn Adnan. Ayahku berkata, antara Ma'ad sampai dengan Ismail ada 30 generasi lebih, akan tetapi ia tidak menyebutkan nama-nama mereka. Imam Az-Zahabi mengatakan seluruh nama-nama di atas adalah ajam dan sebagiannya tidak bisa ditulis dengan khot kecuali hanya perkiraan saja. Ada yang menafsirkan firman Allah yang berbunyi dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, bahwa mereka adalah kaum famili Nabi dari Bani Abdul Muttalib, yaitu paman-pamannya dari pihak ayah dan putra paman-pamannya. Adapun Bani Hasyim, maka mereka adalah keturunan kabilahnya. Ibnu Sa'ad berkata, Bani Abdi Manaf adalah marganya, Quraisy adalah sukunya, Bani Kinanah adalah kabilahnya, dan Mudur adalah kaumnya. Al-Auza'i meriwayatkan dari Syaddad, Abu Amr telah bercerita kepadaku dari Wasilah ibnu Al-Asqa, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, lalu memilih Hasyim dari Quraisy dan akhirnya memilihku dari Bani Hasyim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun ibunya, ia adalah Aminah binti Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuharah ibni Kilab.
Ia lebih dekat nasabnya kepada Kilab daripada suaminya Abdullah, dan hanya selisih 1 orang. Demikianlah keterangan tentang nasab-nasab Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.